Tantangan era revolusi industri 4.0 dijawab dengan kesiapan di setiap program studi. Program studi animasi mempersiapkan animator-animator kekinian yang dibuktikan Polimedia dengan pernah menjadi juara animasi tingkat internasional. Program studi fotografi mempersiapkan fotografer-fotografer andal yang siap terjun ke dunia fotografi dengan kemampuan maksimal. Program studi penerbitan mempersiapkan tenaga penerbitan yang mampu dalam bidang editing penulisan, manajemen penerbitan, dan semua kebutuhan di dunia penerbitan. Program studi desain mode mempersiapkan desainer-desainer mandiri yang telah terbuktikan mampu menjadi juara di perlombaan-perlombaan desain mode tingkat nasional. Tantangan era revolusi industri 4.0 dijawab dengan kesiapan di setiap program studi. Program studi animasi mempersiapkan animator-animator kekinian yang dibuktikan Polimedia dengan pernah menjadi juara animasi tingkat internasional. Program studi fotografi mempersiapkan fotografer-fotografer andal yang siap terjun ke dunia fotografi dengan kemampuan maksimal. Program studi penerbitan mempersiapkan tenaga penerbitan yang mampu dalam bidang editing penulisan, manajemen penerbitan, dan semua kebutuhan di dunia penerbitan. Program studi desain mode mempersiapkan desainer-desainer mandiri yang telah terbuktikan mampu menjadi juara di perlombaan-perlombaan desain mode tingkat nasional. Program studi multimedia mempersiapkan tenaga ahli yang unggul di berbagai bidang kekinian yang menjadi ajang persaingan dunia kerja masa kini. Program studi desain grafis menghasilkan tenaga-tenaga desain yang mampu membuat desain-desain grafis menarik dan sesuai dengan kebutuhan dunia grafis saat ini. Program studi teknik grafika mempersiapkan tenaga teknik di bidang kegrafikaan yang terbuktikan dengan menjadi quality control beberapa kebutuhan penjaminan mutu kertas tingkat nasional. Program studi teknik kemasan mempersiapkan tenaga teknik yang terampil mengemas aneka produk sehingga menjadi kemasan yang meningkatkan daya jual produk. Program studi penyiaran mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap terjun di bidang televisi, film, radio, dan new media. Program studi periklanan mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi pekerjaan pada bidang komunikasi pemasaran umumnya dan bidang periklanan yang siap bersaing di era industri 4.0.
Program studi GameTech mempersiapkan tenaga terampil yang mampu merancang aneka game teknologi yang saat ini menjadi idola permainan canggih. Program studi pengelolaan perhotelan bervisi dan misi menghasilkan lulusan yang menjadi sumber. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di siang hari ini hari ini kita mencoba untuk sama-sama kita belajar ya bersama dengan Polimedia. Kita lakukan siang hari ini kuliah terbuka program studi desain mode Polimedia, terutama tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Senang sekali kita bisa ketemu. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat bagi kita semua. Nah, setelah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Rahma. Boleh saya coba sapa Ibu Rahma? Selamat siang, Bu Rahma. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Nah, senang sekali ada tengah-tengah kita. Saya sedang mencari Pak Purnomo nih. Kelihatannya belum ada ya. Tidak apa-apa. Tapi saya lihat ada Bu Indah. Nah, ini ada ternyata. Minta maaf Pak Purnomo ternyata sudah standby. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang Pak Rudi. Iya, senang sekali Pak bisa ketemu lagi pada siang hari ini. Ya, sama-sama. Minta maaf tadi videonya kurang tajam Pak. Saya mencari di YouTube mengenai profil Polimedia, ternyata saya tidak mendapatinya. Jadi memang dari event kita yang lalu-lalu kita coba potong videonya, memang kurang gitu jelas tadi tuh. Ya, nanti. Nah, by the way, Pak Pur sekarang ada di kantor atau di mana, Pak? Ini ada di Bogor, Pak. Ada di event di Hotel Agria di Tajur. Waduh, luar biasa. Terima kasih banget nih. Masih menyempatkan Pak Pur hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, terus kemudian saya boleh sambut dulu Ibu Indah. Ibu Indah Dwi Yulianti. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Indah. Nah, Mbak Rahma, Pak. Suaranya agak beradu sepertinya di tempatnya Bu Indah. Oh iya. Selamat siang Pak Pur, Pak Rudi, Mbak Rahma. Ya. Nah, saya pikir kita semua sudah siap ya. Nah, untuk itu tanpa membuang waktu lagi, saya ingin saya serahkan kepada Pak Purnomo yang siang hari ini untuk bisa memberikan sedikit pemaparannya Pak Purnomo mengenai desain grafis seperti apa ya sebagai keynote speaker pada siang hari ini. Jadi boleh menyapa, ini banyak sekali mahasiswa dari Polimedia Pak yang ikut serta, dan di luar itu juga banyak juga teman-teman dari SMK seluruh Indonesia, ada dari Merauke, bahkan dari Sulawesi, tidak ketinggalan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pada ingin tahu nih sebenarnya seperti apa sih kuliah terbuka atau kuliah di Polimedia. Nah, dari sini mungkin Pak Purnomo bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa Polimedia itu. Nah, tentu kita berharap nanti banyak adik-adik dari SMK untuk berlomba-lomba nih daftar masuk ke Polimedia ya Pak.
Amin, amin. Ya, tanpa buang waktu lagi, silakan Pak Purnomo. Baik Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian, Bu Indah dan juga Mbak Rahma, serta para hadirin, mahasiswa, serta seluruh peserta yang hadir di ruangan vokasinya Pak Rudi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Memang tak kenal maka tak cinta Pak ya, cinta maka tak sayang. Gitu. Jadi supaya tahu bagaimana Polimedia adalah sebuah perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi negeri vokasi yang terletak di Jakarta Selatan, ya, ada di ibu kota, yang saat ini memiliki 5.000 mahasiswa dengan 14 program studi ada di Jakarta. Kita punya kampus di Medan, ada 5 program studi, dan 5 program studi ada di Makassar. Ya, jadi kita punya PSDKU namanya, program studi di luar kampus utama yang ada di Medan dan Makassar. Salah satu prodi memang yang cukup banyak peminatnya adalah di prodi desain mode. Ya, ini cukup banyak ya. Bahkan kita juga baru saja mengumumkan di SNMPTN. Jadi sekarang Polimedia bergabung ada ujian masuk perguruan tinggi negeri secara nasional. Ini sudah sejajar dengan perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Jadi kita sudah ada di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi alhamdulillah baru di gelombang pertama baru kita umumkan sekitar baru sedikit karena memang sarjana terapan yang kita terima itu belum sampai 200 karena nanti yang banyak itu adalah di gelombang kedua, karena gelombang pertama ini hanya yang masuk 10 besar di sekolahnya dengan portofolio, raport, dan karya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Polimedia basis pendidikannya adalah berbasis produksi dan kewirausahaan. Ya, jadi memang menjadi wirausaha ini adalah pilihan, ya. Ketika Anda jadi salah satu yang berhasil, tentu perlu melakukan persiapan yang maksimal. Tim dosen kewirausahaan yang ada di Polimedia ini mengkoordinasikan dan selalu berkomitmen untuk menghasilkan generasi muda untuk menjadi entrepreneur muda dan tangguh untuk membawa Indonesia katakanlah keluar dari berbagai kerugian ekonomi, terutama di era pandemi ini. Karena basisnya memang di Polimedia ini adalah kewirausahaan, memang kita punya yang tersebut dengan teaching factory atau teaching industry, ya, untuk bisa menghasilkan bukan hanya secara teori tapi dipraktekkan. Ya, kita punya industri sendiri, ya, meskipun tidak besar, tapi memang cukup memadai untuk bisa pembelajaran dan bekerja sambil belajar. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, memang saat ini pendidikan vokasi ini menjadi perhatian pemerintah, baik Presiden maupun juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita menjadi salah satu perguruan tinggi negeri vokasi, ya. Artinya memang kenapa vokasi lebih banyak diminati? Karena 60-70% itu mahasiswanya berada di atau praktek, sehingga tidak hanya melulu belajar tentang teori, tetapi mereka juga didorong untuk juga praktek dan berwirausaha. Saat ini Polimedia itu berdasarkan hasil tracer study, hampir 86% lulusan Polimedia itu terserap di industri, sisanya itu melanjutkan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau membuka wirausaha. Ya, memang salah satu prodi favorit di Polimedia adalah desain mode. Di samping juga ada kuliner, ya. Memang banyak juga sekarang anak-anak generasi muda itu ingin menjadi chef, ya. Yang ini juga di luar perkiraan,
kita hanya terima 2 kelas, pendaftarnya bisa minta ampun banyaknya untuk belajar masak, untuk jadi kuliner. Kita juga punya broadcast, ya, punya studio TV, punya studio radio, ya, tentu dikaitan dengan punya penerbitan, punya percetakan yang cukup besar. Ya, kita juga punya mesin-mesin yang bisa digunakan untuk cetak segala macam, termasuk cetak di atas kain, ya, yang menjadi topik pembahasan kali ini, bagaimana cetak sublimasi, yaitu di mana saat ini memang boleh dikatakan menjadi salah satu bisnis, ya, bisnis boleh di bidang printingan, ya, salah satu bisnis di bidang printing. Nanti kita Mas Pak Rudi dan teman-teman yang lain akan menjelaskan ada bisnis di sini, metode mencetak kaos dan teman kain yang bagaimana bisa kita transfer printing dalam media cetak yang memang memungkinkan dengan mesin-mesin dengan teknik sablon sublimasi ini. Saya kira nanti itu ada ahlinya, makanya kali ini kita belajar bersama bagaimana bisnis berwirausaha di era pandemi ini, salah satunya yang luar biasa tren, yaitu cetak sublimasi, baik di kain, di kaos, bahkan mungkin nanti di media-media yang lain yang barangkali nanti teman-teman dari industri bisa lebih menjelaskan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ya, ada mahasiswa di sini, tentu kiat-kiat kita berwirausaha kan banyak, ya, banyak sekali. Ya, kita harus melihat di antaranya paling tidak ada 5, ya, ada 5 yang kita sering pakai untuk secara teori, ya, melihat pasar, yaitu jangan memaksakan fashion Anda agar bisa diterima saat ini, tapi melalui suatu survei misalnya. Terus buat perancangan yang matang, ya. Perencanaan yang matang ini dalam kita berwirausaha, tentu kita harus melakukan kalkulasi, ya, terhadap semua hal lewat perencanaan yang benar, tepat, dan akurat, ya. Mulai dari tingkat target pasar yang kita akan garap, kemudian promosi, dan seterusnya. Yang ketiga juga jaringan. Kita harus bisa memperluas jaringan. Dengan jaringan, kita memang tidak perlu lagi harus memiliki modal sendiri, memiliki sarana prasarana sendiri. Sebab dengan jaringan, kita tidak perlu membeli alat-alat itu, tetapi kita bisa bekerja sama. Yang keempat tentu kita, ya, paling sering kita ini adalah kreatif, ya. Jadi memang saat ini menjadi wirausahawan yang muda itu adalah kita harus kreatif di dalam melakukan beberapa temuan-temuan, menemukan ide-ide dan sebagainya. Dan yang kelima adalah konsisten. Ya, kita nggak boleh cepat menyerah, ya, ketika usaha belum membuahkan hasil. Kita juga terus konsisten dari segala hal kita lakukan, termasuk juga melalui istilahnya perencanaan yang matang. Kalau bahasa ISO itu kerjakan apa yang kamu catat apa yang kamu kerjakan, ya, tulis. Jadi kita betul-betul well prepare, well planning. Nah, salah satu di kurikulum yang memang dikembangkan di media, ya, tentu macam-macam berbagai hal yang berkaitan dengan mode, tapi nanti Mbak Rahma juga akan menjelaskan bagaimana arah desain fashion yang ada di Polimedia, dan kemudian bagaimana kaitannya dengan pangsa pasar yang ada. Karena mahasiswa-mahasiswa Polimedia ini jujur aja keren-keren produknya. Jadi saya kebetulan lagi menguji, lagi membimbing maksudnya mahasiswa-mahasiswa membuat ready to wear misalnya, ya. Ready to wear itu luar biasa. Mereka berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian yang mendalam, kemudian membuat satu desain yang bisa dicetak, di print, di kain. Ya, jadi sekarang sudah sangat amat mudah. Kita membuat baju satu desain dengan corak sendiri, kita print sendiri, kita jahit sendiri,
sudah sangat memungkinkan. Dan inilah industri kreatif yang saya pikir bisa menjadi bagian dari solusi di era pandemi ini. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat mengikuti kuliah umum, kuliah terbuka bersama industri di sini ya, antara akademisi dengan industri ini bersatu untuk bisa menciptakan generasi muda yang baik, yang unggul, dan nantinya bisa diterima di masyarakat. Itu aja Pak Rudi dan kalian, saya ucapkan selamat melakukan webinar. Terima kasih. Bila topik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo, luar biasa. Memang Polimedia keren Pak, sangat luar biasa. Ibu Indah aja yang minggu lalu ya, bukan beberapa minggu lalu ke sana, ternyata terkagum-kagum Pak. Ini Polimedia negeri, tetapi lihat kampusnya jauh Pak, lebih canggih. Iya. Ya. Nah, dari tadi ada 5 poin yang disebutkan oleh Pak Purnomo ya. Itu mesti diingat, tetapi ada 3 yang saya ingat, terus terang aja, minta maaf Pak, 1 dan 2 saya tadi lupa catat. Yang ada yang 3, jaringan, kreatif, dan konsisten, yang itu yang saya catat Pak. Ini yang memang poin-poin yang sangat penting sekali ya. Terima kasih Pak Pur. Ya. Tanpa membuang waktu lagi, selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya ini apa namanya, kita minta atau kita tunggu nih Ibu Rahmawati sebagai Kaprodi dari program studi Desain Mode Polimedia ya, untuk memberikan pembekalannya dan proses teknikal digital drawing-nya seperti apa. Silakan Ibu Rahma. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya lagi di tempatnya Bu Indah, jadi makanya kita kayaknya ini ya, jadi dubbing karena berdekatan. Saya lupa bawa headset Pak. Jadi ini. Oke, mungkin kita akan sedikit share screen mengenai desain mode. Oke, sudah tampil ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pada kesempatan siang sini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang desain mode dulu. Memang kami itu termasuk yang salah satu banyak peminatnya, karena desain mode ini punya keunikan. Keunikannya apa? Bisa dilihat di sini. Oke, agak lemot. Dari visinya dulu, karena visi dari program studi kami itu adalah menjadi program studi desain mode berbasis kearifan lokal. Nah, di sini kata kuncinya Pak. Jadi desain mode itu kami semua produknya itu berbasis kearifan lokal di Indonesia. Jadi produk-produk unggulan kami di dalam produk fashion itu semuanya inspirasinya dari Indonesia. Apapun itu Indonesia, dari hal-hal yang kecil sampai hal yang bisa dibilang seperti kebiasaan atau mungkin adat istiadat, terus apa yang menjadi khas suatu daerah atau keunggulan suatu daerah tertentu, itu bisa menjadi inspirasi kami dalam buat produk-produk yang berhubungan dengan fashion mode. Dan insya Allah akan menjadi program studi yang unggul tahun 2025 insya Allah nanti untuk tingkat nasional. Itu visinya. Dan untuk misinya, yang pertama mengembangkan, sebentar, saya tampilin full dulu. Oke. Oke, mengembangkan kemampuan karya bidang desain berbasis kearifan lokal, itu kreatif. Oke. Dan kewirausahaan secara kreatif, mandiri, profesional di Indonesia, kreatif Indonesia. Berikutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka untuk menghasilkan karya desain mode yang berorientasi pada industri. Lalu membangun kehidupan akademik yang sehat, produktif, kondusif, dan mendukung visi program studi desain mode itu sendiri. Mewujudkan kerjasama dan kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk salah satunya kerjasama pada pihak industri.
Lalu ada tujuannya, paling tidak ada 5 tujuan kami. Yang pertama, menghasilkan lulusan kompeten, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang desain mode, khususnya kearifan lokal, kewirausahaan, dan berorientasi pada industri. Nah, di sinilah salah satu tujuan kami yang karena kami harus selaras dengan industri, seperti itu ya. Lalu menghasilkan karya bidang desain mode yang berkualitas layak dipublikasikan tingkat nasional. Alhamdulillah, tahun kemarin ada beberapa anak mahasiswa kami yang sudah alumni itu menghasilkan produk-produknya yang bisa dibilang juara lah, seperti itu. Produknya yang juara di tingkat nasional. Oke, ini bidang keahlian dari ciri khas. Bentar, agak berat. Muncul, oke. Bidang keahlian dari ciri khas desain prodi desain mode itu sendiri ada art design, ada fashion design, ada fashion production, entrepreneur, dan manajemen. Lalu untuk keunggulannya, sebentar. Oke, keunggulan program studinya sendiri kami ada D4, D3 untuk tahun ini adalah angkatan terakhir, jadi tidak ada D3 lagi, jadi kami sudah membuka D4. Dan keunggulannya itu adalah pengembangan produk busananya yang fashion dan apparel, khususnya busana siap pakai yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas manusia maupun sarana atau perkakas lingkungan dengan menyesuaikan kebutuhan industri dan mengangkat nilai fungsi kearifan lokal. Jadi produk-produknya itu bukan hanya produk yang fast fashion, tapi lebih ke ready to wear yang siap untuk dijual, seperti itu. Dan tetap ya mengutamakan kearifan lokal. Dan dari profil lulusannya sendiri itu paling tidak setidaknya itu ada 5. Mereka bisa menjadi fashion designer, mereka bisa menjadi fashion stylist, mereka bisa menjadi fashion merchandiser, mereka bisa menjadi pattern maker, dan juga mereka bisa menjadi fashion illustrator. Dan bisa juga menjadi entah itu misalnya asisten desainer atau mungkin itu bisa kemungkinan. Tapi setidaknya minimal 5 ini yang menjadi profil lulusannya. Lalu perkuliahan untuk dari tahun 2020 kami masih daring, semua dilakukan daring, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kelas offline atau kelas tatap muka, di mana kegiatan tatap muka itu yang lebih bersifat praktikal atau menggunakan lab seperti menjahit, pola, dan lain-lainnya. Itu tetap dilakukan, ada tatap muka secara langsung karena harus konsultasi langsung dengan dosen. Karena jika dengan daring itu capaiannya kurang maksimal. Nah, ini contoh beberapa produk fashion kami dari mahasiswa yang bahkan sudah pernah dipakai di stasiun-stasiun TV, gitu ya. Oke, sorry, ini adalah tugasnya. Ini yang pernah dilombakan. Dan ini salah satu tugas yang pernah mahasiswa buat untuk diperkuliahkan yang ada di kelas kami. Ini contohnya. Nah, ini, Nah, salah satu proyek mereka, selain mereka membuat produk, mereka juga akan melakukan fashion show. Seperti itu. Jadi mereka juga belajar bagaimana manajemen fashion show di backstage ya sebagai orang. Nah, ini adalah salah satu dosen kami yang membimbing fashion show, Kak Iwan Amir, yang memiliki project Baduy Project yang selalu saya tugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam fashion show. Lalu ini adalah final project atau tugas akhir. Maaf ya, dosennya lebih eksis daripada mahasiswanya. Seperti itu. Jadi setelah bimbingan, setelah ujian ujian sidang, itu biasanya kita foto-foto seperti itu untuk membuktikan memang ada ujian itu sudah terlaksana dan sebagai dokumentasi dari studi sendiri. Ini juga termasuk salah satunya, ada Bulina, saya, dan Bolen. Kami menguji, karena lagi pandemi seperti ini, biasanya sebelum pandemi itu kami membuat 3 produk. Tapi karena pandemi, jadi kami kurangi menjadi 1 look aja, sehingga mahasiswa juga tidak terlalu diberatkan.
Jadi hanya satu look yang mereka realisasikan. Tapi dalam proyeknya mereka tetap harus membuat 30 desain alternatif dan 3 desain terpilih. Nah, ini adalah salah satu prestasi mahasiswa. Ini saya salah satu itu karena banyak banget, jadi saya nggak bisa tampilin semua. Ini salah satu terbaru kemarin the second winner dari SAFA, saya sendiri yang bimbing. Lalu saya suruh mahasiswa, ayo ikut lomba, seperti itu. Lalu alhamdulillah dengan kegigihannya dia mendapatkan juara 2 di ini ya, IFC kemarin. Gitu. Dan beberapa mahasiswa juga ada yang sempat bajunya dipakai artis. Kita pinjemin ya sebenarnya sih. Karena buat promosi dari karya mahasiswa juga, selain untuk mempromosikan Polikampus, kampus Polimedia juga mempromosikan bahwa ini loh karya-karya Polimedia nggak kalah sama kampus lain, dan itu bisa dipakai sama karena ready to wear. Kali kami adalah ready to wear, jadi siap digunakan oleh masyarakat. Ini juga salah satu karya mahasiswa kami yang ikut lomba. Ini juga sama, alhamdulillah dia pemenang food terbanyak. Seperti itu. Ini ada tugas akhir juga. Jadi mereka tuh tidak hanya membuat produk, tapi mereka juga bisa mengkonsep, karena ada mata kuliahnya fotografi, mereka juga bisa mengkonsep shoot foto-foto yang terbaik seperti apa. Oke, mungkin saya nggak terlalu banyak membahas, banyak banget kalau untuk tugas akhir mahasiswa yang bisa disampaikan. Mungkin saya langsung ke ini aja, sama waktu sedikit mengenai teknik drawingnya. Nah, jadi sebelum mereka membuat produk, mereka diminta untuk membuat mood board dulu. Membuat mood board, di mana mood board itu merupakan gambaran dari tema yang mereka buat. Nah, mood board ini fungsinya adalah dari visual tentang dan inspirasi yang nantinya akan berfungsi sebagai pedoman atau sumber inspirasi yang lebih lanjut yang konstan saat menyelesaikan koleksi fashion. Jadi karya atau arahan desain lain ini yang menjadi konsep mereka nantinya untuk membuat desain-desain yang seperti apa. Gitu ya. Nah, fungsi dari mood board menyusun ide secara sistematis untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjelaskan juga kepada orang lain seperti apa sih ide-ide yang mereka ingin tampilkan. Mood board merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam proses desain. Proses ini seperti mengevaluasi atau memvisualisasikan lah ide-ide mereka dari ide yang mereka ambil secara yang tadi saya bilang ya, lokal konten atau kearifan lokal. Nah, itu apanya yang mau diambil, apa yang mau dijadikan sumber ide mereka, yang mereka harus buat dalam bentuk mood board seperti itu. Nah, nanti mood board itu akan dijelaskan. Dan apa aja yang menjadi komponen dalam mood board, itu yang pasti ada idenya, jumlah image-nya si ide itu sendirinya. Nah, jumlah image dalam mood board itu dibutuhkan untuk menyampaikan konsep-konsep yang menjadi konsep yang mau mereka tampilkan. Terus untuk menyegarkan ingatan. Nah, isinya itu ada color palette, ada bentuk dia. Bentar ya, saya tampilin. Agak kecilin kali ya. Oke, ya. Karena ada color palette, di mana color palette itu diindikasikan jelas warna-warna yang digunakan atau gambar yang akan dipakai. Misalnya nuansa mereka mau buat nuansa yang lebih warna-warna yang ceria, warna merah, warna orange, pink, dan segala macamnya. Nah, itu warna-warna yang akan digunakan nanti dalam desain-desain mereka itu harus ada color palette-nya. Lalu bentuk dan medianya dalam bentuk kain, polesan cat, kartu warna, pantun, atau media warna lainnya. Lalu sebagai satu desain beragam. Lalu berikutnya ada contoh tekstilnya, ada fabric and texture yang harus mereka tampilkan. Teksturnya harus seperti apa? Apakah nanti motif? Nah, kalau yang motif berarti mereka harus buat gambar desainnya atau
membuat gambar motifnya seperti itu. Jadi nggak semata-mata misalnya ngambil dari satu tempat lalu copy langsung dibuat, enggak. Tapi mereka harus bereksplorasi dengan desain atau motif yang mereka mau buat, karena di situ juga akan ditampilkan tekstilnya seperti apa yang harus digunakan, harus dinampilkan sedetail mungkin. Nah, di motif inilah nanti mereka diminta eksplorasinya menggunakan digital. Lalu ada tema, kelewatan, agak berat ya. Lalu ada target market. Oke, tema dari referensi mereka, memetakan perjalanan penelitian. Lalu tema konsep ini dituangkan dalam menjadi visual, sensor, dan kalimat dalam moodboard ya. Lalu juga yang penting adalah target market, keywords, teks, dan styling image. Jadi stylenya itu mereka menggunakan style apa. Dari 6 style itu mereka bisa kembangkan lagi style yang digunakan. Lalu finalisasinya ada summaries, analisa gambar yang dipilih, lakukan lebih banyak penelitian tentang image yang dipakai, kapan menentukan moodboard, lakukan secara konvensional dan digital, pilih kertas atau papan Anda, lalu eksplorasi, kembangkan, perbaiki gambar, tata letak, dan akhirnya finalnya itu adalah menentukan moodboard itu sendiri. Jadi sebenarnya dari moodboard ini bisa dibilang gambaran atau visualisasi dari ide yang mereka mau buat. Misalnya mau ngambil gambar atau mengambil inspirasinya misalnya dari satu daerah. Nah, satu daerah itu difokuskan apa nih yang mereka mau teliti, mereka mau ambil dari keunikan satu. Misalnya mau ambil saya mau ambil keunikan dari satu kelenteng misalnya seperti itu ya. Kelenteng Ang Akyat yang ada di Malang. Nah, dari kelenteng itu ambil satu keunikannya. Apa membedakan antara kelenteng itu dengan kelenteng-kelenteng yang ada di lainnya. Oh, di Indonesia dia cuma punya satu hal, misalnya mereka punya tulisan dalam bahasa Cina yang di situ ada nama-nama orang yang berjasa kelenteng itu. Siapa-siapa itu namanya itu ya itu kami gali, dan itu yang akan menjadi eksplorasi mereka untuk nantinya dijadikan visualisasi secara digital. Nah, konsepnya itu mereka harus buat dalam moodboard. Setelah di moodboard nanti akan dilihat motifnya seperti apa. Lalu mereka bisa menggunakan dengan Corel atau AI untuk softwarenya. Nah, di Corel itu kita bisa men-tracing atau mungkin mendistilasi atau mungkin satu perkembangan motif baru. Jadi di AI atau di Corel itu mereka diajarkan mengeksplor dan membuat motif yang lebih apa ya, bisa dibilang lebih kekinian lah, yang lebih kedepannya itu lebih banyak diminati oleh masyarakat seperti itu. Nah, di kitanya sendiri memang kita akan saya mengarahkan ke mahasiswa untuk membuat secara vektor, tidak secara apa yang kita ngambil foto lalu mereka edit seperti itu, tapi dibuat lagi dengan explore dengan vektor. Karena apa? Karena kalau vektor itu kan dari ini aja udah berbeda ya, apa namanya, ketajamannya. Terus bisa juga sih menggunakan foto, tapi harus lebih dieksplor lagi desainnya, jadi tidak langsung ngambil dari foto langsung cetak ke kain, tapi diolah lagi sesuai konsepnya. Jadi di gambar-gambar yang mereka buat sebagian besar itu adalah hasil desain mereka sendiri. Nah, membuat gambarnya itu memang diarahkan diolah ya, atau didistilasi lah bahasanya, diolah lagi, lebih gampang lagi tuh dibuat pengembangan dari gambar yang mereka udah dapatkan. Nah, di situ ambil unsur-unsur lainnya yang ada di ide yang ada di moodboard itu. Nah, dari situ dibuatlah dalam bentuk digital. Nah, digital itu ada yang beberapa di antara mereka selain menggunakan digital print juga ada yang menggunakan teknik lain, misalnya sablon atau rubber, tapi memang ada kelemahan dan kekurangan. Setiap teknik itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, sebagian besar saya memang mengarahkan mereka untuk menggunakan digital print. Kenapa digital print? Karena mereka dengan digital print
mereka bisa lebih mengeksplorasi warna-warna yang mau digunakan. Jadi nggak hanya sebatas warna merah, ya udah merah primer gitu. Tapi warna merahnya pun bisa mereka kombinasikan dengan 1000 warna yang lainnya. Berbeda dengan ketika mereka hanya menggunakan satu warna merah aja. Udah mentok aja di situ. Tapi tidak ada perkembangan. Makanya saya arahkan untuk mahasiswa. Coba dieksplor lagi motifnya, dieksplor lagi, setelah itu dibuat secara digital. Nah, dengan proses digitalisasi itu, mereka arahkan nanti ke hasilnya, outputnya itu dalam bentuk digital print. Gitu. Jadi mereka akan dibuat desain-desainnya itu yang bisa dibilang yang nggak pasaran, cuma mereka yang punya seperti itu. Dan uniknya di situ tidak ada apa ya, nggak bisa disamain lah seperti itu. Kalaupun disamain pasti kualitas akan berbeda dan desainnya tidak apa ya, bisa dibilang tidak ya bisa disamain karena desain mereka tuh mereka memang membuat apa, mahasiswa itu membuat itu terstruktur dari mood segala macam sampai teknik desain yang 3 dimensinya itu harus dengan proses bimbingan itu harus selalu dibimbing gitu ya, dikonsultasikan ke dosen supaya tidak ada kesamaan dengan yang ada di pasaran. Jadi untuk pembuatan digitalnya lebih banyak arahkan yang paling gampang ya, untuk mungkin di sini ada adik-adik yang di sekolah gitu ya. Kalau yang mau belajar atau mungkin saya belum pernah dengar tentang softwarenya, mungkin yang paling kalau yang secara umum gitu ya, menurut saya yang paling mudah itu menggunakan CorelDRAW. Berapapun versinya itu yang paling gampang. Nah, yang kedua adalah AI atau Adobe Illustrator. Gitu. Tadinya saya mau waktunya sedikit, jadi mungkin saya nggak bisa praktekin. Next kalau ada acara seperti ini lagi akan saya coba praktekkan. Jadi di CorelDRAW itu mereka bisa memasukkan desain yang mereka buat atau motifnya itu ke dalam satu pola. Nah, ada namanya tekniknya power flip, atau kalau di AI itu menggunakan teknik apa namanya penggabungan making, lupa apa namanya, making place, clipping max, ya clipping max. Jadi digabung. Jadi supaya gambarnya itu kalau kita lihat kain di pasaran itu mungkin kain 5 meter, 2 meter itu motifnya sama. Tapi jika digabungkan dalam satu motif, nah motifnya itu dimasukkan ke dalam satu pola, ya tata letaknya itu bisa akan diatur. Gitu. Jadi tata letaknya itu bisa diatur sesuai dengan penempatannya, dengan unsur dan prinsip desain yang mereka gunakan, itu penempatannya itu bisa jauh lebih maksimal. Jadi ketika kain itu sudah di-print, nanti hasilnya itu akan sesuai dengan pola. Ya, jadi mereka tinggal tandain, tinggal jahit. Jadi motif yang mereka buat tadi dari moodboard itu ya bisa dibilang ya nggak cuma sekedar full semua, tapi bisa aja hanya bagian-bagian tertentu. Atau mungkin peletakannya jauh, bisa misalnya bagian sambungan-sambungan kalau di bahan biasa akan terlihat jahitan, tapi kalau ketika dia menggunakan pola khusus gitu ya, nanti di pas sambungan-sambungannya itu motifnya nyatu, jadi nggak kelihatan ada jahitan, dan itu akan jauh lebih bagus. Jadi terlihat bahwa ini memang busana yang dibuat kostum seperti itu ya, walaupun itu sebenarnya di luar. Jadi proses digitalnya itu yang mereka harus pertama buat moodboard dulu. Dari moodboard mereka udah mencoba eksplorasi gambarnya. Setelah itu buat desainnya dengan vektor atau software Corel dan AI gitu ya. Nah dari situ dikembangkan, lalu buat polanya, motifnya itu dimasukkan ke pola. Setelah itu tinggal diserahkan ke Mbak Indi di print. Setelah di print nanti tinggal dijahit seperti itu. Jadi hasilnya itu akan jauh lebih maksimal ketimbang kamu bikin pola, bikin kain yang 1 meter, kalau bikin pola manual digunting dicetak, itu akan jauh berbeda hasilnya. Gitu. Walaupun sama-sama di kain yang sama, tapi akan jauh lebih berbeda ketika kamu memasukkan motif itu ke pola, di setting atau diatur sedemikian rupa, baru nanti setelah itu di print. Nah, itu akan jauh lebih bagus, lebih terlihat indah, dan lebih terlihat ini karya ya kayak baju kostum, tapi sebenarnya ini ready wear.
Itu mungkin dari saya. Ya, terima gimana, kasih. Ya, mungkin itu aja kali Pak. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa tanya jawab kali ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma untuk pemaparannya. Ternyata memang luar biasa. Baru tahu saya ada mood board, baru dengar. Memang maklum bukan dari orang desain. Nah, saat ini teman-teman dari Polimedia sudah ada standby di sana ya Bu Rahma ya? Yang sudah. Iya Pak, ada 5 mahasiswa yang kami bawa di sini. Ya, bisa dilihat. Pada gaya-gaya. Ya, mereka supaya karena kan di TA mereka ada yang menggunakan digital texture print sendiri, seperti yang ada ya. Jadi supaya motif yang mereka buat itu jadinya, jadi nggak kayak sama di sekarang lah, bukan. Jadi mereka punya itu juga sesuai dengan mereka kemarin lihat gimana sih prosesnya biar mereka ada gambaran, akhirnya desain mereka pun juga jauh lebih berkembang dibandingkan cuma ngelihat ya begitu ya. Berbeda ketika mereka sudah lakukan langsung, mereka kan akan melihat oh kayak gini, berarti udah tahu nih gimana tips-tipsnya tuh gimana, harus begini, jangan bahan yang seperti ini, mereka megang langsung tekstur karena namanya bahan ya, terutama dosen-dosen gitu ya, kalau disuruh konsultasi bahan itu kalau konsultasi bahan secara layar pasti akan bingung gitu. Misalnya itu bu katun gimana, katun itu 1000 macam gitu, kalau disuruh ngebayangin ya pusing juga, jadi harus ada tetap dan kita megang langsung oh ini tuh tekstur seperti ini, jadi bisa begitu juga dengan kondisi sekarang. Jadi beberapa yang TA juga yang saya ajarkan ke mata kuliah untuk megang langsung seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan kehalusannya, ketebalannya, langkahnya, kakunya seperti apa. Jadi ketika mereka untuk buat desain, mereka udah kepikiran oh bahan yang akan kupakai yang ini loh. Itu sifat maksud saya membuat mereka. Ini karena terbatas ya. Saya sih pengennya 100-nya yang sebawa kemarin, tapi kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Nggak mungkin 100 orang sebawa kemarin, jadi hanya perwakilan aja 5 orang. Gitu. Iya, baik. Kalau 100 orang ke tempatnya Bu Indah atau luas di printing itu namanya demo itu kalau kebanyakan orang di sana ya. Nah, tapi memang dengan kondisi seperti sekarang paling tidak diwakili oleh beberapa teman-teman yang sudah hadir di sana ya. Dan sudah siap juga dengan bahan. Sudah tadi dipilih dari jam berapa tadi ada di sana? Saya tadi jam 11, Pak. Jam 11 sudah sampai di sana ya. Nah, artinya bahan sudah dipilih, jadi bahan yang memang cocok nanti akan dibuat. Demikian juga gambar desainnya sudah disiapkan di situ? Sudah ya? Oke, jadi sebelum nanti saya beralih ke Bu Indah untuk memperlihatkan kira-kira dengan sublimasi itu kita bisa bikin apa saja ya, karena Bu Indah ini sangat-sangat kreatif ya, kita juga tidak menduga ternyata produknya bisa luar biasa, banyak macam-macam. Tapi sebelumnya boleh izinkan saya untuk bisa menjelaskan apa itu sublimasi ya, sedikit. Jadi supaya teman-teman kenapa sih belakangan kita bicara sublimasi sedangkan sedangkan selama ini seperti apa sih teknologi yang ada ya. Ini kebetulan saya ambil gambar produk-produknya dari Bu Indah nih, cakep-cakep gitu kan. Mulai dari ada eco bag dan sajadah dan yang lain-lainnya. Nah, tetapi sebenarnya sublimasi itu berasal dari mana gitu ya. Nah, sublimasi itu sendiri sebenarnya bukan teknologi yang baru. Ya, memang kalau kita bicara di pabrikan, pabrik-pabrik tekstil, bagaimana memberi warna, memberi motif kepada kain, tentu saja sebelum ini mempergunakan teknologi yang namanya rotary atau mempergunakan roller atau mempergunakan screen, yang mana memang penggabungan dari warna-warna yang ada memang tetap CMYK, ya, sehingga akhirnya menghasilkan gambar yang gambar dengan warna yang dituju ya. Nah,
ini dia contohnya pada saat kita secara industri, modelnya rotari seperti ini. Jadi larinya cepet banget. Makanya kalau kita bicara di industri nggak bisa tuh, Pak, saya mau pesan bikin motif satu kain hanya 1 meter atau 2 meter saja. Karena mereka sekali tarik itu bahan, paling tidak ada 20 meter kebuang. Ya, jadi memang inilah kalau kita bicara bentuknya seperti apa ke proses di pabrik itu sendiri. Nah, kita coba lihat sekilas ya. Nah, ini sistem rotari. Ya, jadi setiap silinder itu memberikan warnanya tersendiri dan motif sendiri pula. Jadi memang berbeda-beda. Ini sendiri sangat panjang. Kenapa di sini kita tidak pesan hanya 1 meter, paling tidak 10-20 meter termasuk untuk fixation-nya. Ya, setelah selesai dicetak, memasuki proses fixation, tentu aja juga sama prosesnya yang dipergunakan, jadi mempunyai proses fixation yang berbeda-beda. Kalau kita bicara kartun tentunya mesti di steam, jadi ada proses steaming. Nah, pada bahan seperti polyester, nah itu mempergunakan sistem pemaksaan fixation-nya. Nah, ini Pak yang dicoba disimulasikan atau peneliti dipindah ke printer. Nah, lihat ini satu printer yang selesai silinder itu yang diganti dengan motif yang berbeda. Nah, ini cara-cara membersihkan dan apabila ingin motif yang berbeda, tentu saja diganti. Nah, ini proses coating, dyeing, streaming, disebutkan washing sama, jadi disesuaikan dengan bahan kain yang digunakan. Itu tadi kalau kita bicara kartun, tentunya mempergunakan tinta yang untuk kartun polyester sebenarnya sudah lama mempergunakan tinta sublimasi. Nah, kalau ini memang tidak ada suaranya, minta maaf. Prosesnya screen sama seperti sistem sablon, ya. Nah, ini untuk gambar motifnya tentu jauh lebih kompleks ya dibandingkan dengan digital. Ini saya coba percepat saja. Ya, jadi motifnya dibuat satu motif, satu screen dan bahkan satu warna dengan membutuhkan satu screen pula. Ini proses pewarnaan apabila dibutuhkan untuk warna dasarnya dia. Belum selesai. Kepencet. Tapi, nah ini dia, ya kira-kira seperti ini. Nah, terus kemudian fixation ini mempergunakan steaming, ya modelnya seperti ini. Nah, tentu sangat-sangat kompleks ya dibandingkan dengan digital yang sekarang. Di tempatnya Bu Indah sangat sederhana banget, ya. Artinya sekarang karena sudah serba digital, mempergunakan sebuah printer yang memang lumayan cukup besar. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana proses printingnya, ya termasuk dengan fixation-nya. Nah, ini
Kira-kira seperti inilah cara konvensionalnya. Saya rasa itu aja ya mengenai bentuk proses sederhananya, atau bukan sederhana sih, jadi secara pabrikan seperti itu. Nah, kalau secara digital, kita hanya mempergunakan sebuah printer yang tentu aja dicetak di atas kertas dulu gambarnya, terus kemudian dipanaskan atau dipres. Nah, ini proses fixation-nya. Tentunya tempat Bu Indah nanti kita lihat pemanasnya tidak sesederhana ini ya. Nah, tapi bentuknya roll yang sangat besar dan bisa langsung cetak dengan full body dan juga full color. Saya rasa itu aja yang bisa saya share ya untuk siang hari ini mengenai tadi proses teknologi printing secara digital dan dengan sublimasi. Jadi perbedaannya dengan cara konvensional. Nah, sekarang kita beralih ke Bu Indah. Bu Indah sudah siap, Bu Indah? Sudah Pak. Apakah terdengar suara saya, Pak Rudi? Iya, kedengaran suaranya dengan cukup baik, Bu Indah. Silakan, Bu Indah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman SMK dan para guru, prodi dan lain-lain. SMK. Ibu, Polimedia kan ada. Iya, alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Di sini saya sebagai narasumber dalam segi industri untuk membahas sistem sublimasi desain digital ya. Seperti apa sih sublimasi itu ya? Jadi kalau kita sublimasi itu tuh seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Rudi. Kalau mungkin saya bisa share screen di sini. Jadi fokus belum? Ada sedikit tepuk tangan ya Pak biar nggak ngantuk. Oke, Lazuardi Textile Print ini adalah perusahaan yang bergerak di percetakan kain ya, pembuatan menjadi produk jadi. Jadi bukan cuma istilahnya bukan cuma cetak kain doang, tapi kita membantu para UMKM ataupun para desainer-desainer untuk membentuk suatu produk yang mereka siap jual gitu. Jadi apa sih ide-ide ini? Jadi kita sangat sekali pengen banget nih dari mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak SMK yang ingin sekali berwirausaha atau entrepreneurship dalam segi yang masih kecil ya. Jadi small businesses. Jadi mulai dari suatu hal yang kecil dulu, lalu kita nanti kita lihat pasar apakah itu baik, baru kita bisa mulai besar ya. Nah, jadi kan mungkin seperti ini contohnya ya, seperti ada tote bag, ada sanitizer, ada eco bag, ada macam-macam lainnya ya, yang kita juga harus memikirkan kalau sebetulnya apakah yang sekarang itu lagi tren gitu, apa yang lagi dibutuhkan di masyarakat, di pasar ataupun masyarakat. Ya, ini sedikit profil saya sekali ya. Oke, nah untuk dalam segi persaingan sendiri, industri kreatif atau fashion ini dibilang sangat cukup ketat ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa harus mulai memikirkan untuk brand positioning. Jadi customize itu sangat penting supaya kalian bisa dinilai di masyarakat. Jadi tidak seperti kebanyakan orang. Karena sudah terlalu banyak, bahkan seperti ya di Tanah Abang ya atau di Majestic sudah banyak sekali produk-produk yang mirip gitu. Jadi dalam segi ini seperti yang tadi dibilang sama Mbak Rahma, kalian bisa mempunyai sesuatu yang unik dengan menggunakan sublimasi. Tapi hati-hati juga mengenai plagiarism ya, karena seperti hal yang dibilang sama Mbak Rahma itu kan walaupun kita ngambil vektor dari orang, tetap harus kita olah kembali gitu ya, harus kita olah kembali, harus kita sedikit apa ya Mbak namanya ya, fitnya tadi di renew lah, jadi jangan terlalu direstorasi ya, jadi jangan terlalu mirip gitu dengan yang sebelumnya, walaupun kita misalnya base-nya tadinya kita ambil idenya dari ini gitu ya, vektor seseorang yang ini, tapi untuk membuat itu supaya menjadi lebih unik kita perlu memikirkan lagi seperti apa gitu, jadi jangan sampai terlalu mirip.
Nah, dari sublimasi seperti ini, Pak Rudi, bisa sekali sangat membuat apa aja gitu ya. Mau bikin jaket, mau bikin jersey, mau bikin tunik, mau bikin blouse, apapun bisa gitu. Dan karena dalam segi sublimasi sendiri, mungkin ada sekitar lebih dari 100 bahan kain yang bisa diolah oleh mereka. Asalkan mereka mempunyai polyester yang cukup baik dan tidak terlalu banyak katunnya, sehingga warna yang ditampilkan bisa sangat berkembang ya. Seperti ini juga apron ya, kita bisa lihat nih di sini apron untuk semprot-semprot. Biasanya kan apron cuma dipakai pada saat makan doang ya, masak ya, maksudnya untuk areal masak. Di sini berkembang jadi apron yang dipakai sama ibu-ibu untuk tanaman gitu ya. Jadi kita di sini untuk kebun. Jadi teman-teman di sini juga harus berpikir kreatif ya, karena kita sangat berkembang dengan zaman. Jadi jangan sampai perkembangan dalam fashion itu sangat rapid ya begitu. Jadi benar-benar dari teman-teman sendiri harus berpikir seperti apa sih yang lagi tren sekarang, warna apa yang lagi tren sekarang, bentuk desainnya, goresannya, apakah dia tipe warna yang seperti apa, itu yang penting. Karena walaupun bagaimanapun sublimasi hanya membantu membuat suatu desain ya, desain yang gampang dan mudah, tapi desain itu sendiri harus kalian buat sedemikian rupa yang masuk tren. Kalau enggak akan seperti kain yang terjual aja di pasar gitu, kalau itu tidak unik gitu. Jadi teman-teman sendiri harus betul-betul ditekankan mengenai desain mereka. Nah, ini salah satunya ya, kita udah mau mulai masuk Ramadan. Sajadah saku itu sekarang lagi tenar banget ya, sajadah ya. Keperluan sejadah keluar rumah ya, sangat diperlukan untuk supaya teman-teman kan lagi masa pandemi begini harus ingat. Jadi di sini dari Lazuardi Textile Print sendiri mengundanglah teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa untuk berkreasi lah. Seperti apa membentuk sajadah saku, desain mereka bisa jual dengan desain mereka, nanti kita bantu gitu, untuk proses jadinya. Nah, ini tuh salah satu desainer Indonesia namanya Najani. Ini dia produknya dia ini udah sampai ke Singapura, ke Malaysia. Dia khusus betul-betul untuk printing sublimasi. Dia nggak ada bordir, nggak ada apa-apa. Jadi dia memang khusus, dia gambar. Memang dia Najani ini sendiri, dia itu pintar gambar. Jadi dia bikin sendiri nih untuk gambar-gambar ini dia bikin sendiri, lalu dia jadikan itu ke dalam kain pattern dia. Gitu. Lalu baru dia buat menjadi tunik, menjadi celana, menjadi baju, ya, ataupun jaket. Nah, siapa yang nggak kenal sama Ria Miranda? Ria Miranda ini juga salah satu desainer kita yang sudah kemana ya, udah ke internasional. Dia cukup terkenal untuk blouse ini ya, di muslim ya, baju-baju muslim. Ini udah setingkat seperti Dian Pelangi. Kalau Dian Pelangi itu sendiri kan dia pakai bahan-bahan dari batik. Kalau dia printing gitu, tapi printingnya dia ini mengangkat tema dari Indonesia gitu. Jadi beberapa dia itu kalau nggak salah dia pakai motif Sumbawa gitu, terus motif-motif daerah Nusa Tenggara Timur gitu. Waktu itu cukup terkenal dan harga bajunya itu jutaan, harganya 1.200.000. Jadi kita di sini sangat bisa dikasih info ya ke mahasiswa itu kalau margin profit yang didapat kalau kita melakukan sublimasi itu cukup tinggi gitu. Dan waktunya seperti yang tadi katanya Pak Rudi bilang, waktu dalam pengerjaannya pun sangat cepat. Jadi kalau saya lihat kita tidak bisa kalau kita tidak mengikuti ya, kita tidak mengikuti tren sekarang, kita ketinggalan gitu kalau teman-teman mahasiswa tidak ikut mengikuti sublimasi ini gitu. Jadi kalau masih maunya ini aja deh, screen printing aja, atau saya lebih suka screen printing aja, jangan, saya pikir kita harus terbuka ya terhadap sesuatu yang kita akan lihat teknologi masa depannya seperti apa gitu ya. Saya di sini praktisi,
Jadi saya kepengen kasih tahu ke teman-teman gitu ya, kalau bisa apapun teknologi itu kita garap, kita ambil sisi baiknya, kita buang yang buruknya. Jadi kita ambil seperti apa, misalnya kalau di sini tetap pengen Indonesia-nya tetap ada gitu ya. Mungkin kita bisa pakai batik sedikit yang asli dari tenunan dari daerah. Tapi untuk supaya tidak terlalu mahal untuk dalam pembuatan fashion design kita bisa campur dengan beberapa kita campur dengan bahan-bahan yang sublimasi. Jadi seperti itu kita mengarrange-nya ya, supaya harga yang kita tawarkan juga nanti ke customer bisa lebih murah gitu. Ada ya. Oke. Seperti itu Pak Rudi. Nah, mungkin biar lebih enak kita sekalian jalan aja ya. Prosesnya supaya kita lihat nih. Betul, langsung praktek aja kita. Mau siapa tadi ya? Ya, boleh. Kira-kira mau bikin apa ya Bu Indah ya sekarang ini? Tadi itu baru dikasih file ukuran A4 ya Pak Rudi untuk dilihat desainnya. Kayaknya belum terlalu ini ya, katanya belum terlalu confirm mau desainnya yang mana. Jadi kita hanya bisa kasihkan apa sih desain sampel gitu dari kain yang mereka pilih gitu. Seperti ini. Jadi oke. Ininya dipindahin. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, background-nya lebih baik emang dihilangkan, jadi kita bisa lihat di belakang itu ada mesinnya ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin boleh dipindah sedikit ke yang ini Pak. Ya. Ya, screen-nya yang atas nama satu lagi, Lazuardi. Ya, saya. Yang mana nih? Oh, yang ini ya. Sebentar. Coba kameranya boleh dibuka. Oke. Mana? Belum kelihatan? Belum kelihatan. Udah belum. Nah, ini dia. Oke. Ya itu tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Satu file ada tiga itu. Nah, ini yang dicetak gambar atau desain dari teman-teman mahasiswa yang datang di sana ya, Bu Indah? Iya, betul, Pak. Nah, ini mungkin karena teman-teman di sana bingung kali ya, banyak produk yang bisa dibuat, sampai akhirnya nggak tahu mau bikin apa sepertinya. Nah, Bu, katanya mengenai kelenteng, rencananya membuat apa? Baju. boleh Bu Rahma, mungkin teman mahasiswa yang di sana tuh boleh mendekat ke kameranya Bu Rahma, mungkin bisa menjelaskan kira-kira mau bikin apa? Ya, ini kebetulan bimbingan saya si Nadia Dwi. Dia tuh mengambil mural. Mural itu bisa dibilang lukisan yang ada di kelenteng. Seperti itu. Jadi dia mengambil lukisan di kelenteng. Tadinya dia mau menjiplak langsung, saya bilang jangan, harus ada sedikit ada perubahan. Jadi dari foto-foto aslinya yang seperti ini ya, gambar aslinya dari ini kebalik kali ya. Gambar aslinya ini nanti dibuat
apa namanya, distilasinya. Jadi perkembangannya ini masih aslinya diambil. Nah, di sini belum ada bimbingan lagi karena ini baru 1 bulan bimbingan dari konsep segala sampai desain. Nah, desainnya ini nanti kemarin tuh baru dengan sablon untuk desainnya masih baru tracing, tapi belum ada perkembangan ke depannya. Sebelum mau webinar ya udah saya coba aja dulu kalau apa. Yang penting mereka udah tahu prosesnya. Jadi ketika lagi buat desain seperti ini mereka bisa mengembangkan ini, oh iya ini bisa dikembangin ini bisa dikembangin seperti itu. Kalau yang ini itu Inayah ya, nama tentang tudung Sumatera Utara. Kalau yang ini punya sih Tasya Miranda ya, tentang curug ya, curug. Jadi curug di mana? Daerah Yogyakarta. Curugnya itu tidak hanya satu objeknya, dikembangin lagi dari objeknya. Nah, ini masih perkembangan ya, tanya seperti itu. Jadi karena tadi masih dalam tahap perkembangan, kita belum bisa nge-print dan besar gitu. Jadi ini kita akan coba kita hitting di mesin besarnya. Jadi ini kertasnya yang kita pakai ini namanya kertas sublim. Kertas sublim yang memang dia pada saat kita ini dia warnanya tidak keluar. Kayak serem, iya kayak serem, tapi begitu kita taruh di kain nantinya dia akan cuma 100% gitu. Jadi mungkin kita bisa turun ke bawah yang ini ya. Nah, jadi yang ikutin lihat kamera ini pegangan karena kita akan menuruni tangga. Iya, Pak. Nah, ini untuk proses selanjutnya sepertinya ya. Jadi habis selesai di print, hasil cetakan itu yang sudah dicetak di atas kertas, nanti akan coba di-press untuk ditransfer, dipindahkan ke kain. Kain yang memang sudah disiapkan dan dipilih di sana. Nah, ini mesin pemanasnya yang ada di Lasuardi Printing. Ya di sini agak bau ya, ada kupas yang atas ini ya panas. Ya, ini panasnya harus 200 derajat. Panas banget. Jadi memang seperti industri ya. Pabrik ini kalau tidak boleh ada kesalahan dalam ini mungkin hati-hati banget supaya nggak ada. Ini rencananya mau ditransfer ke kain apa ya Bu Indah di sana sekarang? Ini kita namanya baby canvas, Kak. Oh, di kanvas. Ya, baby canvas. Oke, baik. Nah. Oh, sedang disiapkan ya sesuai dengan ukuran gambarnya yang ada ya. Oke, kain-kain yang tadi, oh ya, boleh nih, kain yang tadi, kain. Iya ya, kainnya sangat besar. Print itu sebaiknya yang akan keluar warnanya itu adalah kain yang mempunyai polyester minimal 30-40%. Karena kalau nggak seperti itu warnanya itu nggak keluar dengan baik. Ya. Walaupun bisa, tapi warnanya itu tidak keluar dengan baik. Nah, ini mungkin sudah bisa mulai.
Jadi mesti mempergunakan bahan kain yang mengandung polyester minimal tadi berapa persen, Bu Indah? Kurang begitu jelas? 30%. 30% Pak Rudi. Oh, minimal 30% ya. Minimal 30% mengandung polyester. Nah, Oke, nah ini sedang didorong ke mesin pemanasnya. Ini kira-kira panasnya tadi berapa derajat ya, Bu Indah? 200 derajat Pak Rudi. 200 derajat ya. Betul. Tapi kelihatan teman-teman di sana nggak seperti kepanasan itu. Padahal mesinnya panas banget ya. Iya betul Pak. Jadi kita pada keringetan semua daripada itu. Tuh, operator mesinnya aja udah kepanasan itu kelihatan tuh. Nah, ini berarti untuk teman-teman juga kalau mau desain untuk desain fashionnya jangan kecil-kecil sepertinya ya. Karena ini bisa sampai ukuran berapa Bu Indah itu bisa lebarnya? Lebarnya sampai 160 cm sesuai dengan lebar kain di pasaran Pak. Oh, sesuai dengan lebar kain. Ya, Produk apa yang sesuai paling lebar yang pernah Bu Indah pasaran. buat? Gimana Pak? Produk apa yang paling lebar yang pernah Bu Indah buat di sana? Spray pernah, terus bendera pernah. Dia ke bawah. Oh, jadi spray saja bisa dicetak di sana ya? Oh iya, itu sudah keluar hasilnya. Gambarnya sudah berpindah ke kain ya. Kalau lihat di kamera, gambarnya sih hitam aja sih, belum kelihatan motifnya. Nah, kita tunggu sampai kainnya diangkat ke atas. Yang pegang kamera jangan masuk ke kolong mesin, takut kena kegiling. Nah, coba yang lebih dekat lagi biar bisa disorot. Iya. Ya, jadi tadi kan kalau sempat lihat ya, kalau kainnya tadi kan warna pinknya nggak kelihatan ya. Ya. Ini pinknya keluar sekali sekarang gitu di sini. Ya. Ya, lebih terlihat ya. Ya, jadi begitu tadi di sini warnanya hilang, sedikit hilang, lalu dia muncul di sini dengan sesuai warna yang seperti ada di layar. Itu layar pada saat mendesain ya. Gitu. Nah, motif ini yang sangat jelas banget ya. Ya, dan satu lagi kita ngeprintnya harus mirror gitu supaya tulisan dan ininya tidak terbalik. Tidak terbalik hasilnya. Ini gambar terakhir kenapa hitam semua itu ya? Kurang. Iya. Ini yang tadi merek Curug. Jadi pewarnaan hitam sendiri juga harus hati-hati untuk teman-teman mahasiswa. Hitam itu sendiri ada yang bisa keluar sangat hitam, ada yang kalau kita pakai cuma klik warna hitam, warnanya nggak akan hitam banget. Jadi harus hati-hati. Ya, RGB dan CMYK-nya harus dipilih dengan betul-betul ya. Di sini karena kita mainan warna ya, jadi tidak boleh salah dalam pemilihan CMYK-nya. Gitu. Seperti itu. Yang sangat cepat prosesnya, nggak ada 5 menit. Dalam 1 meter tuh nggak ada 5 menit udah sekitar. Suhunya? Oh iya. Suhu mesinnya? Suhu mesin yang kita pakai 205 derajat gitu ya. Kondisi mesinnya itu selalu berputar supaya dia pada saat itu dia totally sempurna gitu. Di sini betul ngepres. Mungkin kalau saya lihatkan dari belakang seperti ini. Iya, iya. Ya. Ngepres betul. Ya, karena dia memang mesti berputar. Karena kalau tidak terlalu panas itu ya di drum pemanasnya di bawah. Iya.
Mungkin saya di sini bisa kasih lihat sedikit mengenai kain tadi ya. Boleh. Walaupun terus terang Bu Indah, ini kameranya kelihatannya kurang tajam ya. Apa di sana ada kamera lebih baik lagi ya? Di tempat kita sih bagus Pak, mungkin apa sinyalnya ya? Oh iya ya, bisa jadi karena sinyal sepertinya ya. Balik aja ke atas ya. Oke. Apa kita balik lagi ke atas saja Pak biar Boleh? terlihat Boleh. jelas? Ya, biar lebih jelas karena suaranya juga lebih putus-putus. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, apabila ingin bertanya, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Ya, boleh raise hand atau lempar pertanyaannya di chat room yang ada. Ya, dan nanti sebentar lagi kita akan berikan presensi ya bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, ya bisa mengisinya nanti di form yang ada. Nah, ini sambil kita berjalan di ruang desainnya Lazuardi Printing. Jadi seperti ini Pak yang saya mau tunjukkan. Nah, coba beralih ke kamera yang ada di laptop sepertinya Bu Indah, mungkin lebih bagus karena sinyalnya kalau laptop kan dia lebih kenceng ya sepertinya kalau dari handphone. Nah, coba kita beralih ke sana sebentar. Saya robot spotlight-nya. Nah, ini saya sedikit menjelaskan Nah, kain. ini Tadi saya kan coba pindahkan kain ya. spotlight-nya ke. Nah, ini jelas. Ya, dengar? Suaranya dari Mas ya? Baca aja ya. Ya. Ya, silakan Bu Indah. Pak Rudi apakah udah kedengeran Pak Rudi? Oh, dubbing ya? Kedengaran suaranya? Kedengeran Pak? Ya, suaranya kedengaran Bu Indah. Agak delay ya Pak? Dengar suaranya bagus. Halo? Kalau itu di Di tempatnya Bu Rahma, saya melihat Bu Rahma dengan baik. Iya, ya. Jadi seperti ini Pak Rudi, untuk teman-teman desain yang perlu kita pahami pada saat kita menyublim itu, satu, kain itu harus betul-betul sesuai standar dalam sublim. Maksudnya tadi yang seperti saya tadi bilang, 30% polyester itu harus ya. Kalau enggak nanti warnanya nggak keluar dengan sempurna, jelek ya gitu. Jadi lalu satu lagi yang perlu dipahami, serat kain itu pada saat kita ngeprint akan ada bedanya pada saat kita sehabis kita heating. Gitu. Apakah dia nanti tambah mengkilat, apakah dia nanti jadinya lebih smooth, teksturnya jadi agak sedikit hilang. Itu yang perlu kalian perhatikan gitu. Jadi apakah kalian sendiri nantinya butuh nggak tekstur itu butuh nggak gitu. Jadi dari segi kalian nanti mau mempresentasikan itu, apakah tekstur itu penting. Nah, itu yang harus dipikirkan seperti apa yang kalian mau pada saat penyampaian tekstur gitu. Selain itu juga mungkin ya karena bahannya kecil, jadi saya mau kasih lihat contoh-contoh produk nih Pak Rudi yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi salah satunya lagi saya bahas nih karena udah mau Ramadan. Jadi sajadah ya. Sajadah travel. Ini hanya di sebulan tangan aja, di ukuran tangan.
Atau Bu Indah bisa melihat ke kameranya laptopnya Bu Indah deh. Kelihatannya di situ lebih jelas. Oke, baik. Ya, nah mengarah ke sana. Saya coba spotlight. Nah, ini kan lebih jelas nih. Ya nggak apa-apa, suaranya tadi ambil dari suaranya laptopnya Bu Rahma di sana. Ini Pak Rudi, jadi mungkin udah lihat dulu ya. Oh, besar sekali. Ini kira-kira ya. Ini Oke. ini sangat diminati oleh masyarakat kita sekarang, terutama udah mulai Ramadan. Nah, gitu. Dari mahasiswa pengen dapat tambahan siapa yang nggak mau ya curah. Gitu. Jadi kalian bisa berpikir itulah ya, kalau kita mode itu kita harus kreatif ya. Seperti apa yang dibikin sekarang, warna apa yang lagi mau. Jangan lupa sering-sering baca buku majalah. Ya sekarang kan udah gampang ya. Temannya saya selalu baca majalah. Dulu saya sebelum saya melakukan ini, saya punya toko di Desa Kuningan 7 tahun. Gitu, reseller saya belanjanya ke luar negeri, ke Cina, ke Thailand gitu ya, barang-barang impor. Cuma saya akhirnya memutuskan kenapa nggak saya produksi ya, jadi sekaligus membantu ya masyarakat tadi ya, penjahit kita ada juga dengan penjahit lokal gitu, jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan lah kalau kita tuh memproduksi sendiri, walaupun sebenarnya memproduksi itu jauh lebih susah gitu, dan jauh lebih memakai modal yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita pikirkan untuk kebaikan di masyarakat ya, insya Allah akan balik lagi kebaikan itu ke kita. Jadi satu lagi, nih contoh yang lagi tenar juga nih sekarang yang kecil ini. Ya. Ini eco bag. Nah, ya, eco bag nih. Ini banyak banget yang udah pada bikin gitu dari anak-anak. Kadang-kadang mereka bikin sukaannya misalnya ini loh Korea loh Pak, Korea gitu ya, gambar-gambar Korea. Apa yang kemarin ya Ti? BTS, EXO, saya sendiri nggak terlalu iya, Blackpink. Jadi karena memang kalau sublimasi itu sangat bisa ya, kita tuh bisa banget istilahnya ngambil foto, lalu kita seperti yang tadi Mbak Rahma bilang, kita restorasi, kita bikin unik ya, restorasi, terus kita bikin sesuatu yang unik, kita tambahkan sehingga untuk copyright-nya kita nggak kena gitu ya. Itu jadi hati-hati juga mengenai copyright, karena kalau dalam sublimasi itu kan kita seperti menjiplak doang ya gitu. Jadi itu perlu kehati-hatian dalam plagiarism, seperti apa bolehnya, makanya diperlukan, tetap saja kita perlukan untuk mendesain sesuatu secara natural gitu ya. Kadang-kadang juga biasanya kalau yang para desainer benar-benar itu dia tetap gambar melalui ini ya, sih biasanya pakai iPad, tablet, pakai tablet gitu, pakai tab ya, pakai tab gitu, mereka gambar dulu, baru habis itu mereka jadikan digitasi gitu. Nah itu sebetulnya jadi dalam kita menjual itu ya, kayak bisnis praktisi dalam bisnis, kalian tuh perlu memikirkan behind the scene dari kalian jadi, supaya pada saat itu kalian bisa berpikir sih sebenarnya saya dalam produk baju ini yang tadi konten, kenapa kamu konten seperti apa pada saat kalian membuat itu warnanya seperti itu, kenapa mesti padahal kontennya merah. Nah itu kalian bisa dapatkan dan membuat kalian bisa dekatkan kepada customer pada produk kalian supaya kalian bisa menarik pembeli gitu. Karena kadang-kadang kita kalau untuk menarik pembeli sekarang nggak bisa cuma dari segi produktifnya aja Pak, dalam segi apa sih butuh apa sih formalnya ini, tapi kedekatan psikologinya juga perlu gitu. Jadi kalian harus punya, kenapa sih kalian memilih warna itu, kenapa sih kalian menyukai itu bisa jadi cerita di dalam suatu produk.
Oke. saran saya. Ya, mungkin laptopnya yang tempatnya Bu Rahma agak sedikit lebih dimajuin ke arah Bu Indah deh, karena suaranya kan dapat dari sana, ya. Tadi suaranya Bu Indah kurang terlalu jelas, tapi nggak apa-apa. Nah ini ya, oke. Mohon maaf nih Pak, jadi kanan kiri kan. Nggak apa-apa. Nah, Bu Indah ada yang sudah menanyakan nih dari Pak Fakhitul Janah Tata Busana. Saya nggak tahu dari mana beliau ini. Menanyakan mengenai biaya printnya tuh, Bu Indah di sana. Jadi kira-kira dihitungnya per meter persegi, per desain, atau bagaimana ya? Dan juga dari jenis bahannya, apa hubungannya dengan bahan dan biaya cetak? Betul. Jadi kalau untuk desain sendiri, karena kita tinta ya Pak, jadi kita hitungnya per meter persegi. Per meter persegi kita 40.000 gitu, 40.000 per meter perseginya. Tapi misalnya kalau agak sedikit jarang dan warnanya tidak pekat satu sama yang lain, kita bisa ada diskon gitu, seperti itu. Terus untuk harga bahan sendiri di kita ada masing-masing bahan, jadi bervariasi lah tipe bahan harganya. Lalu untuk kalau mau lebar besar kita bisa sampai 150 gitu, sesuai lebar kain. Oke. Dan harga bahan sekitar dari 9.000 ya sampai 65.000 kalau nggak salah per meter. Range harganya ya? Ya, range harga. Mulai dari 9.000 sampai 60.000 itu tadi? Ya, sampai 68.000 itu adalah kanvas, bahan kanvas yang waterproof. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi range-nya mudah-mudahan cukup jelas, jadi tergantung jenis bahan yang dipergunakan. Kalau tadi contoh kanvas yang dicetak itu, berapa itu Bu Indah contohnya? Baby kanvas itu 38.000 kalau misalnya. Nah, kalau kanvas itu 38.000 ya? Ya, By the way, di tempatnya Bu Indah ada berapa banyak jenis kain di sana? 50 macam kain, Pak. 50 jenis kain? Iya, wow. Jenis kain yang bisa dipilih dan insya Allah sedia terus lah gitu. Misalnya kalau kita nggak ada stok, biasanya kita nggak dituliskan di situ. Amin. Oke, jadi memang ada 50 jenis kain yang berbeda di sana. Tentu susah untuk ngapalinnya ya, setiap kain harganya berapa ya. dari adik Melati Gita mau menanyakan ini, tekstur pada kain sangat mempengaruhi warna dan desain printing sendiri. Jenis kain apa yang bisa memunculkan warna desain agar terlihat jelas? Kebetulan komen seperti baik, jawab yang tadi Mbak, kebetulan tadi yang kita sudah pilihkan di sini ya adalah kain yang memang sudah kita pilih dengan betul dan kita sudah trial and error. Itu sudah cukup baik. Gitu. Jadi kalau 50 kain ini adalah kain yang sudah terpilih oleh kami untuk bisa direkomendasikan kepada customer. Gitu. Jadi jangan khawatir mengenai nanti warnanya kurang baik. Kita juga sudah punya ini ya sampel bahan ini. Kalau nanti misalnya kain sudah ini jadi hasilnya apa ya gitu, tekstur kainnya seperti apa, hasilnya apa ya gitu, seperti apa yang misalnya. Oh itu ada katalog jenis-jenis kain yang bisa dipergunakan di sana ya? Oke. Memang lebih baik kalau ingin melihat kainnya apa yang mau dipergunakan, lebih baik datang ke tempatnya Bu Indah sepertinya ya? Iya, gitu, supaya untuk melihat kalau memang ingin mengetahui tekstur ya, supaya untuk melihat kalau tekstur ya, kalau ya, jadi bisa belajar di situ. Tapi kalau kita pengen feel-nya, memang harus melihat barang langsung ya gitu ya. Harus disentuh gitu feeling-nya gitu. Kalau sekarang sih kayaknya nggak terlalu diperlukan hal
betul-betul perlu feel, nggak usah gitu. Nah, terus ini dari adik Niela Esteriana menanyakan hasil cetakan itu nanti bagaimana perawatannya? Apakah boleh dicuci, disetrika, atau apa pantangannya yang mesti diperhatikan? Nah, keunggulan dari sublimasi itu sendiri nih teman-teman adalah mau dicuci sampai si kain itu rusak tidak akan hilang warnanya gitu ya. Jadi tidak akan luntur, tidak akan misalnya bolong-bolong atau seperti misalnya salah gosok gitu ya kan, kalau di itu dia enggak gitu ya, ngeletek-ngeletek kayak si sablon gitu misalnya, dia enggak gitu. Jadi keunggulan dari sublimasi itu dia betul-betul seperti kain yang di pasaran aja, jadi gosok-gosok aja biasa, asalkan mungkin jangan sampai bleaching yang terlalu banyak. Di bleaching pun dia nggak terlalu pudar gitu, karena memang kain sublimasi itu tintanya memang khusus untuk tinta yang tekstil gitu ya, khusus tinta tekstil, dan dia pada saat di heating itu kan di roll, press di roll sampai 200 derajat sehingga kain yang kertas tadi, tinta kertas tadi yang ada di kertas betul-betul masuk sampai ke serat-serat poin gitu. Iya, bisa dilihat di belakangnya ini aja kan, ini tebal ya gitu sampai dia ini. Biasanya kalau bahannya ini transparan, dia nembus pas sampai belakang. Oke. Terutama untuk bahan yang relatif lebih tipis sepertinya akan nembus ya. Ini nggak akan rusak, Pak. Oh. Karena pada saat kita heating itu bukan sekedar heating biasa kan, ini kita roll, jadi betul-betul di press, tidak akan miring gitu ya kan. Kalau ininya, jadi kekuatannya dia itu seumur kain itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini dari Anissa Oktaviani menanyakan bagaimana cara menghindarinya kalau supaya warna itu tidak turun. Supaya warna tidak turun. Maksudnya gimana nih? Karena warnanya sesuai dengan desain. Warnanya sesuai dengan desain. Ya. Oh, kalau itu betul sekali yang kata Mbak Rahma tadi bilang. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, jadi memang ya, saya masih dengar suaranya. Ya, suaranya masih bagus, Bu Indah. Oke, CMYK-nya Pak. Jadi C1 yang perlu diperhatikan adalah pada saat di layar, perlu itu pas diperhatikan adalah akan beda yang suaranya ngedobel di tempat kami nih Pak. Jadi bingung. Oh, sebentar. Apakah di sana jelas Pak? Jelas. Saya di sini dengar suaranya jelas, Bu Indah. Baik, jadi suatu hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat kalian taruh di gambar layar itu pasti akan berbeda pada saat kalian taruh di kain, gitu. Jadi sebisa mungkin memang kalau kalian membutuhkan warna yang sangat tepat, kepengennya seperti apa, itu kalian harus punya namanya Pantone color yang sudah diberikan copyright, dan itu ada kok ada di toko buku. Kalau kalian betul-betul kepengen yang saya maunya warnanya hijau asinnya misalnya yang seperti ini gitu. Nah, itu kalian bisa belajar pewarnaan yang sesuai dengan CMYK yang ada di buku gitu. Kalau memang maunya persisinya sampai seperti itu. Tapi kalau saya sendiri menyarankan memang harus sebaiknya di seperti ini, sampel dulu A4 gitu. Jadi tidak salah misalnya warnanya kayaknya saya bukan kayak gini nih pinknya, harusnya lebih muda lagi gitu. Jadi kalian bisa karena setiap kain itu berbeda daya serapnya si tinta itu gitu. Dan permainan akan RGB sama CMYK itu sangat menentukan pada saat kita memasukkan kepada kainnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin karena Kakak teknis, saya bisa ke Bu Rahma kalinya. Bu Rahma,
bicara mengenai si RGB sama si MYK, itu sebenarnya pada saat mendesain, perbedaannya di mana Bu Rahma? Balik lagi Pak ya, karena kan ini pengaruh sama RGB sama CMYK-nya juga, sama kembali lagi ke seratnya. Karena serat setiap kain itu berbeda-beda. Ada yang memiliki daya seratnya sangat menyerap, ada juga dia ketika dia menyerap tapi dia memunculkan warnanya itu kembali ke luar. Jadi pandangan mata kita itu akan berbeda ketika di layar dengan yang hasil. Hasilnya itu pengaruhi pertama tadi itu RGB CMYK-nya dan juga yang kedua adalah seratnya. Jadi kalau gimana mau memastikan ya harus dicoba dulu sih ya. Betul. Kalau nggak dicoba, istilahnya walaupun Bu Dian tadi punya sampel seperti ini, Bu Indah punya sampel banyak seperti ini, tapi ketika kita lihat di layar, ini birunya mungkin akan jauh lebih terang atau sebaliknya jauh lebih gelap. Jadi warna yang sama, motif yang sama, ketika ditampilkan dengan bahan yang berbeda, itu akan jauh lebih berbeda daya seratnya. Jadi testinya ya pasti ya harus dites dulu, harus diuji coba, saya minta kita itu selalu explore. Explore itu bukan berarti dia hanya mencoba-coba di secara digital, tapi coba juga dibuat hasilnya output seperti apa. Kalau dia udah misalnya ini warna ininya kurang, seperti yang tadi Bu Indah bilang, harus disesuaikan dengan warna-warna phantom yang ada di pasaran. Betul. Trial and error-nya penting Pak di sini. Dari kami sendiri aja, industri aja, kami selalu menyarankan kepada klien ya, kalau mereka mau ngeprintnya banyak, kita akan buatkan phantom buat mereka, misalnya hijau telur asinnya beberapa gitu, beberapa gradasi. Apakah sudah cocok yang mana yang paling mendekati, nanti kita pilih gitu. Biasanya kita kasih 4 gradasi hijau telur asin semua. Nanti mereka pilih deh mana yang mau gitu. Lalu kita masukkan pada CMYK-nya gitu, pada gambar asli. Seperti itu kurang lebih Pak. Oke, mungkin untuk mengenal jenis-jenis bahan kain itu seperti yang dipegang oleh Bu Rahma, kira-kira Bu Indah, katalog kain-kain ini bisa dipesan tidak ya? Nggak bisa Pak. Belum punya stoknya. Sebenarnya dulu saya punya gitu, cuma habis gitu. Dulu ada 100 piece lebih dan udah dipesan oleh klien-klien kami lah. Mungkin mereka butuh karena mereka kan memang main di dalam bisnis itu, jadi mereka butuh gitu. Jadi memang dulu kami sediakan, cuma sekarang udah nggak ada lagi gitu. Kayaknya sih memang masih disediakan. Jadi kalau memang perlu katalog nanti bagi teman-teman, terutama mahasiswa ya, kalau butuh kan tinggal pesen. Jadi pesan ke Bu Indah biar kira-kira untuk satu katalog itu berapa. Nah kan bisa biar supaya ada feelingnya. Karena kalau semua orang datang ke tempat Bu Indah, ya ngantri kayaknya di sana ya. Ini Pak Rudi. Saya Pak Rudi. Jadi Kak Prodi bisa Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya? Dia boleh Jelas apa yang dikatakan oleh Bu Rahma itu tinggal Bu Rahma bicarakan sama Bunda langsung. Oh iya, UNJ dulu juga pernah ini ada internship di kami juga 4 orang. Kalau nggak salah dulu ini pembimbingnya ya. Ibu Reni apa Ibu Ani saya lupa. Oke. Nah, mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir ya. Kira-kira untuk bahan kain rayon atau spandek bisa dipakai nggak Bu Indah ya? Bisa. Rayon atau spandek juga punya ya? Tipe jenis bahan seperti itu di sana? Iya, spandek itu kita namanya Diospai atau spandek Korea. Oke. Nah, itu Bu Rahma lagi sibuk cari-cari jenis kain kayaknya. Iya. Saya
Karena kalau kain itu sendiri sebetulnya masih banyak lagi yang belum kita garap Pak gitu. Jadi dari customer sendiri beberapa membutuhkan kalau itu ini waktu. Oh ini yang spandek ya? Ya yang spandek yang dia. Ini nih daunnya. Oh, itu contohnya kalau spandek seperti itu ya, ya dia lentur sekali. Oke. Terima kasih. Memang itu biasa sering dipakai untuk kaos futsal atau kaos untuk apa? Jersey ya, jersey olahraga, sepedaan. Nah, ini Bu Indah ada yang bertanya mungkin menanyakan Lazuardi Printing itu ada di mana? Mungkin slide yang terakhir tadi boleh di-share lagi biar ada alamatnya dan nomor telepon bagi teman-teman yang ingin melihat ke sana secara langsung biar bisa mengetahui alamatnya lebih detail. Sampai UNJ yang pasti Pak. Dekat banget Dekat sama banget UNJ. Kami dekat sekali dengan UNJ. Jalan luar. Di Jalan Baru. Nah, di Jalan Baru 18A Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dekat dari UNJ atau Lab School ya, dari Lab School mungkin kalau naik mobil 5 menit lah. Gitu, ke arah sini. Kita ke arah belakang, dekat percetakan-percetakan. Biasanya kalau dulu anak-anak SMA Lab School itu bikin skripsinya ya, apa tugas akhir ya, tugas akhir buku akhir skripsi itu di daerah sini. Gitu. Oke, itu di daerah Rawamangun ya? Yang di daerah Rawamangun. Nah, jadi mudah-mudahan bisa cukup jelas, tinggal dicatat aja. Tapi nomor telepon ini akan selalu hidup Bu Indah, nomor teleponnya 0811 8787 3434. 344 Pak. Oh, 344. Salah. Ya, 811 8787 344. Karena rencananya saya dengar Ibu Indah nanti mau pindahan. Iya betul, rencananya kita akan pindah di percetakan daerah negara di Jakarta. Tapi baru setelah kita Idul Fitri. Oke. Ya paling tidak boleh dicatat nomor teleponnya sekali lagi apabila ingin bekerja sama atau kontak langsung ke Bu Indah nomor teleponnya. Oke. Iya. Nah. Oke. Bapak Ibu apabila masih mau bertanya silakan. Kita masih beri waktu beberapa menit lagi walaupun waktunya sudah lewat dari jam 3. Mungkin sebentar lagi sudah waktunya sholat. Kak, kalau di sini tuh seru. Masih ada? Seru banget. Kayaknya Bu Rahma nggak mau pulang dari sana itu sampai nanti maghrib. Oke. Kita coba cek lagi, kayaknya sih sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan yang ngegantung. Adik-adik mahasiswa. Ya, gimana Bu Rahma? Ya, kayaknya cukup Pak. Cukup paham karena Sudah cukup ya? Secara materi kuliah sih sudah saya sampaikan secara pembuatan proses digital segala macam. Mungkin yang di luar saya nggak tahu ya diajarin juga apa enggak. Kebetulan memang mata kuliah yang saya ajarkan ini semester ini sedang berjalan seperti itu. Dan salah satu tugas akhir mereka ini kan ada kurang lebih 100 mahasiswa ya yang saya undang di kelas ini. Itu mereka harus tahu gimana prosesnya. Jadi bukan hanya sekedar desain, tapi juga proses transfer dari desain itu sampai jadi ke kain itu seperti apa. Nah ini udah diwakilkan dari beberapa teman-teman, mungkin yang lainnya juga sudah melihat, ternyata secepat itu. Jadi dalam waktu hanya beberapa menit mereka juga udah bisa langsung kasih, misalnya dari desain yang udah mereka buat, udah desain doang, sudah di setting sedemikian rupa,
tinggal dikirim ke sini, nanti tinggal cetak. Mungkin bisa nggak ya nanti Mbak, kalau misalnya dari mahasiswa saya ada yang pesan terus tinggal dikirim Bisa banget. Nah itu udah dikasih kemudahan nih, mudah sama teman-teman mahasiswa yang nanti saya kasih calling dengan nomor yang tadi tinggal order ke Bu Indah dengan harga khusus ya. Ya. Dari Polimedia ada harga khusus. Ada harga khusus tuh, udah nego-nego untuk nanti mau kasih. Jadi tugas akhir kita harus ada produk. Saya tugas akhirnya itu akhir April. Jadi akhir April kalian harus bikin produk. Desainnya kita konsultasikan lagi di kampus. Nanti proses dari desain ke kainnya. Baik. Sih dari saya untuk teman-teman mahasiswa berbeda, yang lainnya tergantung masing-masing ya. Tugasnya. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Indah. Mungkin coba disebutkan sebentar, saya matikan dulu. Ini ada yang suaranya yang nembus. Ya, nah, tadi nomor teleponnya Bu Indah sekali lagi boleh disebutkan 0811 berapa? 0811 87 87 344. 0811 8787 344. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti komunikasi langsung dengan Bu Indah atau Luas Suhardi Printing, boleh kontak langsung di sana. Ya, boleh konsultasi mengenai produk-produk digital printing dengan sublimasi. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah bersedia ikut hadir di tengah-tengah kami. Mungkin masih banyak pertanyaan sepertinya, tapi biasa kalau bagi banyak orang di dalam ruang meeting Zoom seperti ini, banyak yang sungkan. Ya, jadi nanti boleh berhubungan langsung dengan Bu Indah. Nah, itu sudah diketik di chat room 0811 sekali lagi 8787 344. Jangan salah, bukan 3434, itu nomor telepon siapa nggak tahu. Ada perekaman ulang. Nah, rekaman ulang sih ada di saat ini kita live streaming di Facebook group apkomindo.info. Ya, biasa kita tayang di situ, bahkan ada channel apkomindo.info pula di YouTube-nya, nanti kita upload setelah ini berakhir. Ya, jadi demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bu Indah, Bu Rahma, dan juga mungkin Pak Purnomo yang sedang ada di Bogor. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.